Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi kita jumpa ya live hari ini, kita sharing-sharing tentang materi uang atau waktu ya. Jadi materi hari ini sebenarnya penting ya untuk teman-teman ikuti. Tujuannya apa? Untuk membuka mindset teman-teman di sini ya. Jadi supaya jauh lebih paham tentang dunia uang gitu ya. Nah, kalau udah paham tentang dunia uang, mudah-mudahan hidup kita bisa berkelimpahan uang gitu ya. Berkelimpahan uang, berkelimpahan amal, berkelimpahan banyak hal lah ya. Oke, saya sapa dulu teman-teman kita yang duluan bergabung. Ada Kinewawa ya. Mas Sutejo Nasa, selamat malam ya. Ada juga Mbak Hanifah ya. Ada Mbak Rizka, ada Meka British Propolis Bandung, ada Siufang itu anak saya ya. Jadi anak saya wajib ikut live belajar, tidak boleh main game, wajib ikut live ya. Ini kacamata saya gitu ya, jadi udah patah, solatip aja ya. Sayang, beli baru jutaan sayang ya. Kalau masih bisa dipakai, pakai aja ya. Ada Mbak Ningsi Antik, oke, dari Bandung. Ada Mbak Asnia. Oke, udah 30-an lebih teman-teman kita yang bergabung. Ada Mbak Mina juga, Mas Heri. Ada Mbak Nur ya. Oke, langsung aja ya. Saya mulai teman-teman. Suara saya jelas ya? Jelas suara? Oke, uang dan waktu ya. Kalau ditanya gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, uang dan waktu kalau disuruh milih salah satu, saya ingin tanya ke teman-teman di sini ya. Uang dan waktu kalau disuruh milih salah satu, teman-teman milih yang mana? Coba jawab ya. Uang atau waktu kalau disuruh milih salah satu, teman-teman milih yang mana? Coba. Saya tunggu jawabannya ya. Jika disuruh milih salah satu, teman-teman milih yang mana? Uang atau waktu? Coba. Saya tunggu jawabannya ya. Oke, ada yang waktu. Ada yang waktu, oke. Pertanyaan saya, ada yang milih waktu, uangnya udah ada belum? Uangnya udah ada belum gitu ya? Wih, kalau yang mindsetnya positif, mindsetnya udah ngerti saya gitu ya, pilihnya waktu gitu. Tapi kalau saya tanya gitu ya, saya tanya di luar sana, bukan saya tanya di luar sana gitu ya, yang tidak ngerti tentang dunia uang, yang tidak ngerti tentang waktu gitu ya, hampir 100% mereka memilih yang namanya uang. Hampir 100% mereka memilih yang namanya uang. Kenapa mereka memilih uang? Karena terus terang di zaman modern saat ini gitu ya, di zaman modern saat ini semua harus dibeli dengan uang. Semua harus dibeli dengan uang. Tidak ada satu hal pun yang tidak dibeli dengan uang. Bahkan untuk mendapatkan cinta itu juga butuh uang gitu loh. Ya. Beli apapun harus pakai uang. Harus pakai uang. Bahkan untuk menghidupi keluarga, menghidupi anak istri, menghidupi orang tua, pakai uang semuanya. Jadi kalau di zaman modern saat ini, kita beli apapun tidak bisa ditukar lagi dengan batu, tidak bisa ditukar dengan daun pisang, nggak bisa. Jadi nggak bisa sistem barter lagi. Benar-benar harus punya uang untuk membeli barang. Jadi di zaman modern saat ini, kalau tidak punya uang, itu hidup kayak mayat hidup. Terus terang saya akuin ya, kan teman-teman kan pernah atau saat ini juga lagi nggak punya uang gitu kan. Saya berpuluh-puluh tahun nggak punya uang. Dan saya akuin hidup saya itu kayak mayat hidup. Bangun pagi bingung mau nyari uang di mana, gimana caranya. Karena bangun pagi anak mau makan, keluarga mau makan, saya juga butuh hidup gitu kan. Nah jadi kesimpulannya kalau nggak ada uang
Hidup itu kayak mayat hidup, mau mati nggak bisa. Hidup segen, mati tak bisa gitu loh. Jadi benar-benar kita itu berada di tengah-tengah, kayak mayat hidup gitulah. Hidup, tapi kayak orang mati gitu loh. Itu kalau nggak punya uang sama sekali gitu loh. Jadi karena uang itu zaman sekarang ini sangat-sangat penting, makanya hampir semua manusia kalau ditanya uang atau waktu gitu ya, mereka pasti memilih uang. Saya dulu juga sama. Saya ribut sama orang kan, uang atau waktu, ya uang dong, pasti uang dong. Orang waktu kita semuanya punya kok. Ya, nah tapi ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Nah ingat, uang itu bisa membeli apapun termasuk waktu orang lain untuk menggantikan waktu kita. Itu yang pertama. Kelebihan juga, uang tidak habis dicari. Jadi kalau teman-teman tahu cara mencari uang, teman-teman bisa punya uang dalam jumlah yang sangat-sangat banyak, bahkan bisa membeli apapun yang teman-teman mau. Sedangkan waktu ya, kita semua memilikinya. Mau orang paling kaya, mau orang paling miskin, siapapun di sini kita ikut live, hampir 70 orang yang udah bergabung gitu ya. Kita semua di sini memiliki waktu. Satu hari 24 jam, dan tidak beda dengan mereka, mau presiden, mau sultan, mau raja, mau orang paling kaya di muka bumi ini, sama waktunya. Kita masing-masing memiliki waktu 24 jam. Nah, tapi kekurangannya adalah waktu ini bisa habis, sedangkan uang tidak bisa habis. Nah, jadi pertanyaannya kalau nanya saya gitu ya, lebih penting uang atau waktu? Nanti saya jawab ke teman-teman di sini ya. Dua hal ini sama-sama penting. Kalau suruh saya saat ini nggak punya uang, saya nggak mau. Terus terang saya nggak mau. Ya, siapa yang di zaman sekarang ini mau hidup miskin, di kantongnya tidak punya uang gitu? Saya nggak mau. Ya, apalagi saya punya keluarga kan, punya anak istri gitu ya, yang harus saya beri kehidupan yang lebih layak, beri makanan yang bergizi, makan buah ya, istilahnya menjaga mereka lah dengan baik gitu. Itu perlu uang semua, tidak bisa dengan jampi-jampi, tidak bisa dengan daun pisang gitu loh. Ya, kalau suruh saya saat ini tidak punya uang, saya nggak mau. Ya. Nah, kalau tanya saya, nanti saya jawab sambil jalan ini ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Kenapa manusia lebih mayoritas memilih uang? Teman-teman saat ini yang ngomong tentang waktu itu mungkin hanya sebagian, bukan alam bawah sadar yang berbicara. Kalau alam bawah sadar yang berbicara itu pasti uang semua itu. Kalau saya ya memang dulu mayoritasnya uang gitu loh. Nah, kemudian seiring bertambahnya pengalaman saya, seiring bertambahnya ilmu saya, kemudian kan pola pikir berubah kan. Nah, ketika pola pikir berubah, maka tindakan juga berubah gitu loh. Ya, nah, kenapa orang mayoritas lebih memilih uang? Karena pola-pola orang dahulu mengajarkan kepada keturunannya, contohnya ibu kita mengajarkan ke kita, nenek kita mengajarkan ke orang tua kita, ke ibu atau ayah kita, pola yang diajarkan, dibentuk oleh siapa saya nggak ngerti gitu ya. Tapi intinya seperti ini. Setelah Indonesia merdeka, itu bukan hanya terjadi di negara kita sebenarnya, di seluruh negara juga sama. Saya bahas di Indonesia aja. Setelah Indonesia merdeka, mulailah dibentuk yang namanya sekolah. Saya tidak bilang sekolah jelek gitu ya. Ini hanya sudut pandang yang saya simpulkan gitu ya. Mulailah dibentuk sekolah. Apa yang disuruh diiklankan oleh pemerintah misalnya, diiklankan di TV gitu loh. Kalau anak mau pinter harus belajar di sekolah. Anak mau pinter harus belajar di sekolah. Apakah saya, orang tua yang mengajarin anak saya, langsung gitu anak saya nggak bisa pinter? Apakah anak saya harus belajar di sekolah baru bisa pinter? Nah, kemudian itulah yang dibawa oleh nenek kita kepada orang tua kita, kepada kita saat ini. Jadi banyak mindset masuk. Dari kecil kita udah disuruh, kamu belajar yang baik di sekolah. Dapat nilai yang tinggi. Kalau nanti nilai kamu bagus, kamu jadi gampang mencari pekerjaan, gampang melamar pekerjaan. Kalau kamu sudah mendapatkan pekerjaan, kamu akan mendapatkan gaji. Nah, jadi gaji itu bisa kamu tabung, nanti di masa tua kamu, di usia 65 tahun, kamu punya tabungan dan kamu bisa pensiun bahagia, pensiun dengan tenang. Itu yang ditanam kepada kita dari zaman sekolah sampai zaman sekarang.
Nah, pertanyaan saya, oke lah, nenek kita menanamkan hal itu kepada orang tua kita. Makanya orang tua kita kan banyak mayoritas yang menjadi karyawan semua kan. Dulu ayah saya juga karyawan kan. Nah, dulu gaji ayah saya sebelum tahun 98, sebelum Krismon, itu bisa jadi gajinya 100.000. Gajinya 100.000. Jadi kalau gaji ayah saya 100.000, misalnya tahun 85 lah, 84 lah gitu ya, atau 80 lah, gaji 100.000 ditabung, satu bulan tabung 20.000. Sampai sekarang tabungannya lebih kurang ada 2 juta. Sampai sekarang ini tabungan ada 2 juta. Pertanyaan saya, 2 juta sekarang besar apa kecil? 2 juta sekarang kecil banget. Jadi kalau teman-teman di sini punya mindset dapat gaji kemudian ditabung, nanti masa tuanya menikmati tabungan itu, maka siap-siaplah uang teman-teman termakan inflasi, dirampok oleh inflasi. Inflasi ini adalah perampok yang sah, perampok yang tidak bisa ditangkap. Saat ini teman-teman misalnya punya gaji 5 juta, tiap bulan nabung 1 juta. Berharap 2000 di 30 tahun lagi 2050 misalnya ya. Teman-teman punya tabungan 100 juta dan nanti bisa pensiun dengan tenang dan bahagia, ada punya uang. 100 juta di 30 tahun kemudian seperti uang 2 juta sekarang. Ya, dan kenyataan fakta yang terjadi gitu ya, saya melihat orang tua saya sendiri, dan saya melihat ribuan orang tua, karena kan saya dulu tinggal di sebuah pabrik. Pabrik itu ada mes. Mes itu saya melihat ribuan, ya ratusan sampai ribuan kepala rumah tangga yang bekerja di pabrik yang sama, termasuk ayah saya. Ayah saya dalam ketika masa kondisi pensiun itu sama sekali sudah tidak memiliki apapun. Jadi orang tua yang benar-benar berbeda ketika mereka masih aktif bekerja. Aktif kerja ada gaji. Ketika tidak bekerja lagi, di masa tua mereka masih harus bekerja. Padahal mereka punya impian adalah diiming-imingi dari kecil, kamu nabung sampai nanti usia tua, kamu pensiun, bisa pensiun bahagia dan tenang. Fakta yang terjadi bukan seperti itu. Fakta yang terjadi di lapangan adalah ada 2 hal. Ketika orang tua sudah tua, dia punya anak, anaknya kalau sayang sama orang tuanya, anaknya tahu diri, anaknya berbakti kepada orang tuanya, anaknya akan ngasih uang ke orang tuanya. Tapi ngasih, misalnya saya gitu ya, punya istri. Biasanya kan orang-orang suami itu ya, punya penghasilan, apapun lapor ke istri dulu. Mau ngasih ke orang tua harus minta izin ke istri. Jadi suami mau ngasih duit orang tua harus minta izin ke istri. Jadi orang tua mengharapkan pemberian anak-anaknya. Apakah Anda pengen jadi orang tua seperti itu? Ya kalau anak ngasih, alhamdulillah. Kalau nggak ngasih, ya gimana? Apakah kita bisa maksa anak kita? Kalau saya, sama sekali istri saya tidak melarang apapun. Dan saya tidak pernah permisi dengan istri saya mau ngasih ke ibu saya uang. Tidak pernah. Karena apa ya? Uang saya yang cari sendiri kan. Jadi tidak ada berhak siapapun istri saya, apalagi istri saya melarang saya ngasih ke ibu saya. Ibu saya sekarang tanggungan saya. Seberapapun apapun yang ibu saya mau, ya mau beli ini beli itu ya saya tanggung ibu saya. Nah tapi orang-orang di luar sana kan beda. Saya udah ngelatih ribuan orang. Gara-gara masalah ngasih ke orang tuanya ribut suami istrinya coba. Istrinya nggak ngasih, suaminya pengen ngasih. Karena suaminya kan sering ikut saya gitu ya. Saya bilang kalau rezeki mau lancar gitu ya ngasih ke ibu. Sering-sering ngasih duit ke ibu. Nah karena jarang ngasih ke ibu, akhirnya apa? Misalnya dia punya penghasilan sedikit ngasih ke ibu harus minta izin ke istrinya. Istrinya nggak setuju dong karena uangnya jadi berkurang gitu loh. Padahal kalau ngasih ke ibu ini kan jadi pelicin, rezekinya jadi makin besar kan, makin licin, makin cepat datangnya. Tapi mereka kan belum ngerti konsep ini. Akhirnya apa? Ribut. Banyak tuh. Kalau saya sendiri ya uang misalnya saya yang cari gitu ya. Memang uang saya uang istri gitu loh. Tapi saya punya hak ngasih ke ibu saya tanpa permisi kepada istri saya. Nah, tapi fakta yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi itu adalah seperti itu. Bagi orang tua yang mengharapkan pemberian anaknya, jarang banget ketemu anaknya yang memang tidak tanpa komando gitu ya, ngasih ke orang tuanya lebih, jarang banget. Nah, jadi itu ya yang terjadi mengharapkan pemberian anaknya. Ini masih oke. Anaknya masih bertanggung jawab. Yang kedua, di masa tuanya dia masih harus mengais-ngais rezeki. Ini yang paling parah. Dan itu fakta yang terjadi di lapangan. Hampir yang saya bilang saya tinggal di pabrik dulu ya, hampir ribuan kepala rumah tangga masa tuanya seperti itu. Ada yang berharap pada anaknya, ada yang lebih banyak yang di masa tua, di usia 60 tahun, usia pensiun dan mereka masih harus mengais-ngais rezeki. Nah, apakah teman-teman pengen dalam kehidupan seperti itu? Saya juga nggak ngerti ini pola kehidupan dari mana
didapatin gitu loh ya. Kamu harus belajar yang rajin sekolah. Jadi istilahnya pendidikan anak itu 100% diserahkan pada gurunya, yang gurunya sebenarnya guru sekolah itu nggak ada yang kaya. Tapi ketika lulus sekolah, apa yang dilakukan? Lulus sekolah, cari uang. Kenapa nggak di sekolah diajarin cari uang coba? Karena gurunya nggak ada yang kaya. Nah, situlah saya simpulkan gitu ya. Saya kan pernah sampai kuliah seminggu. Bukan saya bilang pendidikan itu nggak bagus, pendidikan itu bagus. Apalagi pendidikan yang saya dapatkan di sekolah itu ya, saya belajar menghormati orang. Ya, yang paling penting itu cuma itu, pelajaran menghormati orang, pelajaran punya etika, punya adab. Ya, nah sisanya itu belajar menulis, membaca, menghitung, belajar tentang agama. Ya udah, yang sisanya tentang uang. Kalau saya pengen jadi profesor, baru saya belajar kimia, belajar fisika. Jadi dulu saya ahli fisika, ahli kimia, ahli matematika. Sekarang saya nggak pakai semuanya. Pelajaran biologi, nggak saya pakai semuanya. Yang saya pakai itu apa? Ilmu pengelolaan uang. Cari uang, kelola uang. Cari uang, kelola uang. Kemudian malah di usia saya sekarang ini, saya belajar hal-hal yang baru lagi, yaitu apa? Ilmu membina manusia gitu ya, membina mitra bisnis, ilmu parenting, bagaimana cara mendidik anak lebih baik gitu ya, ilmu pernikahan, ilmu supaya bisa lebih berbakti kepada orang tua. Jadi banyak ilmu yang saya pelajarin yang tidak saya dapatkan di sekolah gitu. Ya, nah, jadi yang itu ya, yang perlu saya sharing ke teman-teman di sini, dari kecil kita sudah ditanamkan mindset bahwa uang itu sangat penting, sangat-sangat penting. Ya. Jadi jangan sampai kita kekurangan uang. Jadi kita dipaksa belajar yang rajin, dapat nilai yang tinggi, agar dapat kerja, agar punya uang. Kita tabung sampai masa tua kita, dan kita memiliki masa tua yang bahagia, dan kita bisa pensiun tinggal di tepi pantai, sampai menunggu kematian datang. Fakta yang terjadi tidak seperti itu. Nah, kalau teman-teman saat ini terjebak, saya hanya bisa bilang, saya udah ngelihat kampung saya kan tinggal di kampung, dari saya kecil sampai saya sekarang. Dulu saya kecil, mereka udah besar kan, nah sekarang saya udah besar seperti ini, mereka udah tua. Di saat tua sekarang ini hampir seluruh ribuan kepala rumah tangga. Ada dua hal tadi, yang pertama mengharapkan pemberian anak, yang kedua masih mengais-ngais rezeki. Bukan banyak banget mereka ngais-ngais rezeki dapat gitu ya, pas-pasan banget. Makan mereka subuh-subuh harus udah goreng mie gitu ya, mereka jual sarapan. Banyak lah kalau di kampung saya ini, saya capek lah jelasinnya gitu lah. Ya, nah jadi saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, saya belajar dari lapangan. Dari ribuan kepala rumah tangga di pabrik tempat ayah saya tinggal dulu, saya tinggal juga situ, dan di kampung saya sendiri. Dan memang saya melihat ya, saya tidak mau memiliki masa tua yang seperti itu. Saya mau memiliki masa tua yang saya tidak ngapa-ngapain, setiap bulan dapat miliaran. Ya, saya bisa pensiun di tepi pantai dan lain-lain gitu ya. Saya mau tinggal di pantai, saya mau tinggal di gunung, ya, saya mau tinggal dimanapun bisa, saya mau beli apapun bisa. Ya, jadi istilahnya kontrol di tangan saya. Makanya sekarang saya bangun bisnisnya seperti itu, dan sekarang udah kelihatan masa depannya, sangat-sangat kelihatan. Ya, nah jadi uang diajarkan lagi. Ketika kita mendapatkan uang itu harus diapain? Dibelanjakan. Itu sebenarnya konsep yang gimana saya bilang ya? Tidak ada, kita dapat gaji, kemudian dapat uang, kemudian diajarkan kan uang gaji ini harus dibelanjakan. Bukan dikelola lagi, maksudnya diinvestasikan lagi. Kan jarang banget orang dapat gaji diinvestasikan. Dia ada apa? Orang dapat gaji dibelanjakan sampai habis. Karena dia berharap bulan depan dapat uang lagi, kemudian dibelanjakan lagi. Ya, jadi saya melihat ya, karena pendidikan finansial ini tidak didapatkan di sekolah, pendidikan tentang keuangan tidak dapat di sekolah, maka mereka tidak tahu cara mengelola keuangan dengan baik. Ya, nah ada berita baik, ada berita buruknya. Kalau kita bisa dengan adanya uang ini, berita baiknya adalah semua jadi dimudahkan. Kita punya uang, kita bisa beli baju, kita nggak perlu cetak baju lagi. Kita bisa beli sayur, nggak perlu nanam sayur lagi. Bisa beli ikan, nggak perlu sampai kita tangkap ikan lagi. Yang penting ada uang, kita bisa beli semua, dan kita bisa ngolah jadi makanan kesukaan kita. Atau kita tinggal beli makanan aja, mau makan mie, mau makan nasi goreng, tinggal pesan aja di depan gitu loh. Jadi yang penting ada uang aja. Ya, jadi dengan uang semuanya dimudahkan, sangat-sangat dimudahkan. Nah itu berita baiknya. Berita buruknya adalah karena semua dimudahkan, akhirnya jadi banyak yang ingin dibeli. Nah ini sebenarnya yang membuat, karena jadi banyak yang ingin dibeli, akhirnya menjadikan manusia itu budak uang, dan menjadikan manusia itu sangat-sangat cinta pada uang. Ini yang sebenarnya mulai fatal.
Apalagi di zaman sosial media saat ini kan kita ngelihat, wih keren ya dia punya mobil ini, keren ya dia punya rumah itu, keren ya dia bisa jalan-jalan kemari, keren ya dia bisa seperti itu. Padahal mungkin dia beli mobilnya juga mobil nyicil atau mobil tetangganya atau jalan-jalan juga di traktir dan lain-lain. Tapi ada perasaan kita pengen kayak dia. Nah, uang kita belum cukup, akhirnya apa? Kita mulai bermain di kartu kredit, ya, mulai bermain di pinjaman tanpa agunan. Kemudian ya itu, akhirnya terjebak yang namanya cicilan. Nah, biasanya terjadi pada orang yang sibuk mengejar uang, yang saya bilang itu karyawan gitu ya, karena karyawan itu kan kerjanya mengharapkan gaji. Artinya apa? Ya mengejar uang gitu lah. Biasanya ketika dia baru lulus sekolah, lulus SMA atau lulus kuliah, itu biasanya hidupnya masih murni, tidak punya cicilan sama sekali. Dia butuh motor untuk bekerja, ayahnya mungkin punya motor bekas akan kasih ke dia. Nah, setelah dia diterima pekerjaan, dia punya gaji 3 juta per bulan misalnya. 6 bulan kemudian dia berpikir, nih motornya udah lama banget, udah butut gitu loh. Udah nggak keren lagi lah. Akhirnya motornya dijual dan dijadikan DP untuk membeli motor baru agar terlihat lebih keren. Nah, akhirnya tiap bulan nyicil. Karena apa? Karena dia berpikir tiap bulan kan pasti dapat gaji. Nah, 5 tahun kemudian gajinya naik, taraf hidup juga naik dong. Ya, motornya lunas, akhirnya motornya dijual, kemudian DP mobil. Nah, ketika DP mobil belum kelar, 3 tahun lagi, dia pengen rumah. Akhirnya cari DP, pinjam sama kantor mungkin, dapat DP, akhirnya buat beli rumah, tapi dengan sistem cicilan 25 tahun. Nah, di sini ini manusia mulai terjebak. Terjebak pada apa? Cicilan yang tak ada habisnya gitu ya. Dan saya bilang, kalau teman-teman terjebak dalam kondisi seperti ini, artinya teman-teman fokusnya adalah pada uang. Fokusnya adalah pada uang. Itu bukan hanya dalam zona karyawan loh ya, zona pengusaha juga seperti itu. Saya dulu berpuluh-puluh tahun hidup dalam kondisi seperti itu. Ketika saya fokus mengejar uang, malah uang makin menjauh. Ketika saya fokus mencari uang, malah uang itu menghilang. Karena uang itu punya kaki 4, punya sayap, bisa ilmu menghilang dia. Makin dikejar uang, makin gak ada uang saya. Malah akhirnya tahun 2011 saya punya hutang miliaran. Jadi tahun 2002 saya tamat SMA, sampai tahun 2011 fokus saya mencari uang, saya malah menghasilkan utang miliaran. Aneh ya gitu. Sangat-sangat aneh. Tapi sekali lagi saya ulangin gitu ya, nggak punya uang bingung juga hidupnya. Nah akhirnya di tahun 2011 saya dulu kan fokus saya adalah mengejar uang gitu ya. Akhirnya tahun 2011 saya termasuk dalam kategori frustasi gitu ya. Saya berpikir kayaknya saya harus merubah pola saya. Kemudian saya membuat sebuah filosofi yang baru. Nah, tadi saya bilang kan, uang itu kalau semakin dikejar semakin dia menjauh, semakin dicari semakin dia menghilang. Kalau nggak dicari duit akan mendekat. Itu filosofi duit, makanya saya tulis di buku terbaru saya 8 misteri duit, rahasia dikejar-kejar duit dalam 40 hari. Akhirnya di tahun 2011 saya mulai, saya tidak mau mengejar uang lagi. Dulu saya ngejar uang kan, saya tidak mau mengejar uang lagi. Sama kayak filosofi yang kita biasa lihat di Instagram, yang kayak ada kucing gitu kan. Kalau kita kejar kucing, kucingnya malah lari. Tapi kalau kita beli ikan, kasih ikan gitu, kucingnya mendekat. Akhirnya kita bisa menangkap kucingnya. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk ngejar kucing lagi. Sama halnya dalam dunia uang. Kalau kita kejar uang, uang itu terbang menjauh. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat uang mendatangi kita? Ya, akhirnya yaitu tahun 2011 saya berpikir, ini kalau saya ngelakuin lagi, tahun 2020 saya masih akan masuk dalam kategori miskin kere luar biasa. Miskin kere bin bokeh. Nah start dari tahun 2011 saya mulai merubah pola saya. Dulu pola saya mengejar uang, kemudian saya hilangkan semua. Akhirnya saya geser, saya berganti pola baru. Saya mulai membuat diri saya itu bagaimana caranya dikejar-kejar uang. Nah apa yang bisa membuat hidup kita itu dikejar-kejar uang? Yang pertama yang mesti teman-teman bebaskan adalah waktu dulu. Nah, jadi kalau suruh saya milih antara uang dan waktu, saya nggak bisa milih. Tapi kalau suruh saya memulai mana yang harus saya bebaskan dulu, waktu dulu yang saya bebaskan. Kalau dulu kan saya mikir kan, uang dulu harus saya utamakan, karena saya masih punya banyak waktu. Nah, disitulah saya menggadaikan kesehatan saya, menggadaikan waktu saya, mungkin tidak memberikan perhatian kepada anak-anak saya. Fokus saya adalah uang. Ternyata setelah saya melakukan itu, malah uang saya nggak ada. Nah, akhirnya polanya saya ubahnya caranya gimana? Saya bebaskan dulu waktu saya dan saya tidak mau terikat dengan apapun. Saya tidak mau terikat dengan pekerjaan, saya tidak mau terikat dengan siapapun.
Intinya waktu 100% adalah milik saya, keputusan adalah 100% milik saya. Jadi sekarang saya sama sekali dari tahun 2011 start sampai sekarang itu saya tidak mau terikat dengan apapun. Nah, loh, kok punya bisnis? Apakah bisnis yang gak dikerjain? Kan itu namanya terikat. Nah, jadi gini, ada yang namanya hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting. Tapi hal-hal penting itu udah kita susun, udah kita schedulekan. Jadi misalnya di tanggal 31 Agustus saya punya event ini. Jadi saya manusia yang tanggung jawab. Makanya kalau saya udah mau memulai tanggal 31, eventnya tanggal 31, maka saya harus mengerjakannya sampai akhir. Itu kan saya memutuskan. Kalau saya tidak mau tanggal 31, saya maunya tanggal 12 Desember, boleh nggak? Ya boleh. Keputusan 100% kontrol di tangan saya. Jadi waktu saya tidak dikontrol oleh orang lain. Jadi kok teman-teman saat ini masih kerja, dari jam 9 sampai jam 5 sore, itu 100% dikontrol oleh bos kita. Jadi bos kita ini memberikan kita, bos ini ya, ide dari bos kita ini, kita harus melakukannya. Bagaimana cara ide bos kita bisa terwujud? Saya tidak mau seperti itu. Ya, saya mau ini ide saya, bagaimana cara ide saya itu bisa benar-benar terwujud. Jadi hidup saya, ide saya, bukan ide orang lain. Bukan saya hidup untuk impian orang lain, bukan. Saya hidup atas impian saya sendiri. Makanya setelah saya ngerti konsep ini di tahun 2011, saya mulai mengutamakan waktu terlebih dahulu. Ya, ibaratnya gini, itu waktu dan uang, itu langkah kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tidak bisa kita hanya mengutamakan waktu, tidak mencari uang. Itu namanya pengangguran. Punya banyak waktu, nggak punya uang, namanya pengangguran. Atau kita fokus hanya mencari uang, waktu kita nggak ada, tersita, orang-orang yang kita cintai jadi terlantar kan. Misalnya kita bekerja 10 tahun di luar kota, anak-anak kita dari kecil nggak dirawat, nggak dijaga gitu ya. Jadi tiba-tiba kita pulang, anak kita udah besar gitu loh. Bukan manggil kita papa, tapi manggil kita om gitu ya, karena jarang ngelihat. Saya nggak mau seperti itu. Nah, tapi kalau disuruh memulai dulu, milih mana dulu, saya mulai dari yang kanan terlebih dahulu, saya memilih waktu terlebih dahulu. Nah, kemudian baru nyusun strategi bagaimana cara saya memiliki uang. Ya, nah oke, saya bahas ya, kenapa saya memilih waktu dulu. Ini kan alasan saya, nanti alasan teman-teman juga bolehlah teman-teman. Intinya ini kan kita sharing-sharing aja. Ya. Nah, jadi fokus pertama saya itu adalah saya selesaikan kebutuhan hidup saya terlebih dahulu, bukan gaya hidup. Jadi kan kita mengutamakan waktu dulu, bukan uang dulu ini. Saya mengutamakan waktu, saya susun strategi gimana cara saya bisa menghasilkan uang. Ya, uang itu bukan saya kejar, tapi uang itu mendatangi saya. Nah oke, sekarang berapapun uang mendatangi saya memakai konsep cukup. Konsep cukup saya ulangi. Ya. Nah jadi fokus saya ulangi, bukan gaya hidup, tapi kebutuhan hidup saya dulu. Jadi kalau kebutuhan hidup saya 1 bulan, misalnya dengan uang 1 juta cukup, maka kalau saya punya profit bisnis 3 juta, 1 juta saya pakai untuk kebutuhan hidup, 2 juta saya pakai untuk membesarkan bisnis saya. Sebenarnya untuk kebutuhan hidup ini enggak berat. Saya itu pernah miskin, pernah dalam kondisi tidak memiliki apapun. Dapat uang 25.000, dapat uang 30.000, misalnya saya kasih ke ibu saya. Ya, ibu saya itu beli beras 1 kilo itu bisa hidup seminggu. Kemudian sisa 10.000-nya dibeli sayur masak atau beli telur. Sayur masak itu kan misalnya beli 5.000 dapat sayur-sayur tauco atau sayur-sayur apalah, sayur-sayur daun ubi tumbuk gitu ya kalau di Medan. Nah, jadi dengan uang 10.000 bisa dapat 2 sayur yang berbeda. Nah, beli beras kemudian udah itu aja yang dimakan dulu. Jadi saya itu pernah hidup dengan uang 20.000 dulunya. Dan itu bukan sebulan 2 bulan, itu bertahun-tahun lamanya. Jadi ibu saya itu ya seperti hidup bareng-bareng atau beli telur, kemudian ya pokoknya gimana caranya diolah lah dengan uang 20.000 itu 1 hari bisa hidup. 20.000 kali 30 hari 600.000. Sekarang bisa nggak hidup dengan 20.000? Bisa. 1 kilo beras berapa? Ya, kita anggap 10.000 apa 12.000 lah 1 kilo sekarang kan. Nah kita hidup bertiga misalnya, itu bisa hidup 3-4 hari. Nah kemudian sisanya 10.000 itu kita bisa beli sayur-sayur masak gitu loh. Udah. Atau beli telur kan cuma 1.500. Ya udah, makan dulu seadanya. Jadi jangan mikir gaya hidup dulu. Ini kebanyakan orang adalah belum punya apa-apa udah mikir gaya hidup. Saya mau ganti motor baru deh, mau ganti handphone baru deh. Ini ngelihat tetangga beli mobil, kayaknya enak nih ganti mobil. Itu dihilangkan dulu. Bereskan dulu kebutuhan hidup kita. Ini yang saya lakukan ya. Ini pengalaman saya pribadi. Bukan berarti saya
kopas-kopas gitu ya, tahun 2011 yang saya lakukan itu adalah berapa kebutuhan hidup saya yang saya usahakan adalah saya cover ini dulu. Tapi saya tidak mau terikat dengan apapun. Nah, ketika saya memiliki penghasilan 3 juta, penghasilan 1 juta, penghasilan 2 juta, penghasilan 3 juta, saya memakai yang namanya konsep cukup. Ya, saya ulangin, konsep cukup, konsep berkecukupan. Jadi, konsep cukup ini berapapun penghasilan kita pakai untuk kebutuhan kita, kebutuhan hidup, mengcover kebutuhan hidup kita. Sebenarnya di sini kita tuh belajar dalam pengelolaan uang. Jadi pengelolaan uang itu bukan dari kita punya uang besar kemudian kita kelola gitu, bukan. Jadi kita kelola dari kecil. Kalau kita punya kebiasaan penghasilan profit bisnis kita 3 juta, kemudian 1 juta untuk kebutuhan hidup, kemudian 2 juta kita putar ke bisnis lagi, kan bulan depan kan bisnis makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Ya, nah, jadi ketika dari 1 juta kita udah bisa mengelola, maka nanti ketika profit bisnis kita naik 10 juta, kita akan tetap bermain di bawah gaya hidup. Penghasilan teman-teman 100 juta, pengeluarannya itu tetap akan di bawah penghasilannya. Nah, kita lihat banyak sekali manusia yang tiba-tiba mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, tiba-tiba dia jadi artis terkenal, punya penghasilan besar, tiba-tiba drop karirnya gitu ya, setelah dibuka keuangannya, cicilannya di mana-mana. Rumah nyicil, mobil nyicil, ini nyicil, dan lain-lain. Kita lihat kan banyak tuh artis-artis penyanyi, dulu kan terkenal dan lain-lain. Sekarang nggak punya job apa lagi, nggak terkenal lagi. Kita lihat itu berita-beritanya kan banyak sekali hutang, ternyata banyak sekali cicilan, mobil-mobil kayak kerennya, Ferrari apapun, ditarik semua. Nah, sekarang itu hidup dalam kondisi, ya saya bilang tuh sangat-sangat mengenaskan lah gitu ya, dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa lagi gitu. Banyak orang yang mendapatkan penghasilan dalam jumlah yang besar, tapi pengeluarannya jauh lebih tinggi dari penghasilannya. Nah, kita belajar kelola dari uang kecil. Saat penghasilan kita naik, dia akan naiknya seperti ini. Bukannya kebalik seperti ini. Nah, nanti kita udah jadi miliarder, penghasilan 1 miliar per bulan, pengeluaran kita 100 juta per bulan, kita termasuk orang-orang yang sangat berhemat. Beda ceritanya, mereka hanya memiliki penghasilan 50 juta per bulan, tapi pengeluaran mereka 100 juta per bulan. Ini bahaya banget. Makanya ya, salah satu kunci teman-teman bisa pensiun muda adalah gimana cara mengelola keuangan dengan baik. Kapan kita mulai dari sekarang ini, berapapun penghasilan yang kita miliki, kita harus memiliki konsep berkecukupan. Catat berapa kebutuhan hidup kita saat ini, kita hidup sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Kemudian kita fokus bangun bisnis yang bisa menghasilkan kita peluang pensiun muda. Ya, dari tahun 2011 saya mencari terus, mencari. Makanya kerja saya kan gonta-ganti bisnis. Bahkan saudara saya juga ngomong ke saya kan, kamu kerjanya gonta-ganti bisnis saja. Bentar bisnis ini, bentar bisnis itu, bentar bisnis ini, bentar bisnis itu. Saya cuma bisa bilang kan, selama bisnis ini mengikat waktu saya, selama bisnis ini tidak bisa memberikan saya peluang untuk pensiun muda, saya tidak mau jalankan bisnis ini walaupun bisnis ini menghasilkan uang. Makanya saya gonta-ganti bisnis saja kerjanya. Hingga pada akhirnya tahun 2017 awal, saya menemukan bisnis yang benar-benar bisa mengantarkan saya pensiun muda. Awalnya saya memulai bisnis ini juga tidak memiliki penghasilan apapun. 3 bulan penghasilannya 0. Ya, di bulan keempat mulai menghasilkan sekitar 2-3 juta, 5 juta, dan sekarang alhamdulillah banget lah. Ya, tidur pun udah dikejar-kejar transferan gitu. Saya hanya menjalankan bisnis yang bisa memberikan saya peluang untuk pensiun muda. Maksudnya apa? Memberikan saya waktu, memberikan saya uang. Jadi bisnis ini sama sekali tidak mengikat saya dalam hal apapun. Saya tidak ngurus karyawan, saya tidak ngurus produksi, saya tidak ngurus bahan baku. Produknya udah ready. Dan produk tersebut harus masuk dalam kategori memiliki repeat order yang tinggi. Ini kuncinya. Kalau teman-teman memiliki banyak waktu, harus memiliki produk yang memiliki repeat order yang tinggi. Dulu bisnis saya laku, laris, tapi repeat ordernya tidak ada. Jadi apa yang harus saya lakukan setiap hari? Saya harus terus mencari konsumen baru. Saya harus terus mencari customer baru. Saya dulu tidak mengerti konsep ini, tapi seiring bertambahnya ilmu bisnis, seiring bertambahnya pengalaman, nah sekarang saya benar-benar mengerti. Jadi kalau teman-teman di sini benar-benar mau pensiun muda, punya uang, punya waktu yang luang, pastikan bisnis tersebut tidak mengikat teman-teman. Sekarang saya memiliki bisnis yang bisnisnya jalan, sayanya jalan-jalan, dan uangnya jalan-jalan sendiri masuk ke rekening saya. Jadi bisnis saya itu jalan-jalan.
Saya keliling Sumatera, keliling Jawa, sampai ke daerah Bali, sana daerah timur juga saya kelilingi semuanya. Bisnis saya makin besar setelah saya jalan-jalan. Ini yang saya inginkan. Jadi saya tidak mau menunggu pensiun di masa tua. Orang mikir pensiun di usia 65 tahun. Apakah di usia 65 tahun masih sehat? Jalan aja udah susah, makan gak bisa makan enak lagi. Justru saya memutuskan pensiun di usia 30 tahun. Kenapa? Karena saya masih muda, masih sehat, masih kuat. Saya hobi jalan-jalan. Maka saya bebas, walau uang saya belum banyak, saya bebaskan dulu waktu saya. Saya tidak mau terikat dengan hal apapun. Jadi kerja saya itu jalan-jalan aja. Makanya teman-teman harus cari bisnis yang seperti itu. Bisnis yang bisa menghasilkan kita peluang besar untuk pensiun muda. Bebas secara finansial, bebas uang, bebas waktu luang. Bebas finansial artinya punya uang, punya waktu luang. Jadi dua hal ini tidak bisa ditinggalin. Tapi kalau dimulai dulu, apa yang harus kita lakukan dulu? Bereskan dulu waktu kita. Jangan mau terikat dengan hal apapun. Ya, nah oke. Sekarang bagaimana cara, saya bahas lebih dalam lagi ya. Ciri-ciri bisnis yang bisa menghasilkan pensiun muda, itu kan harus punya produk. Pastikan kita jangan produksi. Ini dulu dihilangkan. Karena dulu kalau udah produksi, kita akan terikat di situ. Kita ngurus karyawan, ngurus legalitas, ngurus kualitas, itu kan banyak. Kalau kita hanya menjualkan produk orang lain, kita tidak ngurus produksi lagi. Jadi ini udah menghemat sekitar 80% waktu kita. Fokus kita apa? Fokus kita tuh 20% adalah menjualkan, marketing. Nah, kalau produknya bagus, maka akan ada yang namanya repeat order. Repeat order itu artinya pembelian ulang. Kalau produknya habis, orang akan beli ulang. Itu pertama. Yang kedua, durasinya harus cepat. Maksudnya apa? Ini produknya harus bisa habis. Dan durasinya harus cepat. Makin cepat makin bagus. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Paling banter itu paling maksimal itu 2 bulan. Kalau 2 bulan itu, ya 2-3 bulan itu kita harus jual dalam jumlah yang banyak. Nah, makin cepat makin bagus. Produk saya itu karena bagus, bermutu, repeat ordernya tinggi. Dan dia dipakai 1 bulan habis. Jadi setelah orang pakai produk saya cocok, habis, dia akan beli ulang dari saya kembali. Itu namanya repeat order. Nah, saya jelaskan lagi. Repeat order, saya tidak kerja lagi. Saya hanya kerja sekali. Orang belum tahu produk saya datangi, saya jelaskan, ini produk saya loh. Ibu sakit diabetes, asam urat dan lain-lain, ini cocok banget untuk ibu. Ya, nah, ibu beli satu dulu, kalau misalnya tidak cocok, nanti balikin ke saya. Nah, setelah ibunya pakai, cocok. Habis produknya. Apa yang terjadi? Bulan depan ibu tuh akan beli dari saya kembali, dan saya tidak melakukan penawaran lagi ke ibu itu. Itu namanya repeat order. Repeat ordernya ada, tinggi, dan durasinya cepat. Nah, ini banyak orang jual produk bagus, misalnya kayak meja kantor. Itu kan bagus, saya beli misalnya mejanya bagus. Tapi repeat ordernya 20 tahun lagi, itu kan kelamaan. Kita tidak bisa pensiun seperti itu. Nah, bayangkan kita punya 1000 customer. 1000 customer yang udah cocok pakai produk kita. 1 bulan beli 1 produk dari kita. Misalnya ya, kita punya 1000 customer. Jadi untung dari bisnis kita ini 1 botol, misalnya 1 produk itu 50.000. 50.000 dikali 1000. Penghasilan kita berapa? 50 juta. Tanpa perlu kita melakukan penawaran lagi. Barangnya habis, orang akan beli lagi. Bulan depan habis, orang akan beli lagi. Bulan depan habis, orang akan beli lagi. Kalau teman-teman jual baju coba, apakah baju ini bisa dipakai habis? Tidak. Ini baju juga hadiah dari komunitas saya gitu ya, komunitas Toastmaster, komunitas public speaking. Ini udah lebih kurang 3-4 tahun saya pakai sampai sekarang. Dan ini saya pakai 2 hari yang lalu kan, setelah saya pakai saya buka, saya taruh di sini, nanti lusa saya pakai lagi. Ini walaupun bagus bajunya misalnya ya, baju polo, baju apapun walaupun bagus gitu ya. Ini repeat ordernya kecil banget. Nah, makanya teman-teman di sini kalau benar-benar mau pensiun muda, syarat dari bisnis yang teman-teman harus jalankan itu apa? Produknya harus bagus, produknya harus bermutu. Karena apa? Kita mengharapkan namanya repeat order, tapi durasinya harus cepat habisnya. Kalau tidak cepat, maka teman-teman sangat-sangat sulit untuk pensiun muda. Nah, itu ya rahasia yang saya alami, saya jalani, dan sekarang alhamdulillah banget hidup saya udah sangat-sangat freedom, bebas finansial. Pandemi ini hampir 6 bulan sudah di rumah. Saya tidak kemana-mana, di rumah aja, nemanin istri, nemanin anak, nemanin orang tua. Penghasilan tetap jalan, malah makin membesar. Kenapa? Karena saya udah benar-benar nabung dari tahun 2017 itu. Saya sudah berada di bisnis yang tepat, saya menjalankan dengan cara yang tepat, maka hasilnya juga tepat.
Ya, nah banyak orang ngomong ke saya gitu ya, saya beruntung bisa seperti sekarang ini, beruntung karena faktor luck, faktor apapun lah. Nah, saya cuma bisa bilang ke mereka, saya udah melewati masa-masa sulit puluhan tahun lamanya. Dan masa-masa sulit itu memberikan saya pengalaman yang sangat-sangat nyata. Akhirnya saya simpulkan, hidup itu jangan fokus mengejar uang, tapi buatlah uang yang mengejar kita. Jangan mau menjadi budak uang, tapi buatlah uang yang menjadi budak kita. Ya, nah, dulu saya tidak yakin bahwa bisa menjadikan uang sebagai budak kita. Saya tidak yakin bisa membuat uang mengejar saya. Ketika saya tidak yakin, maka saya tidak mendapatkannya. Tapi ketika saya yakin dan benar-benar saya kejar, saya mendapatkannya. Nah, sekarang kembali ke teman-teman di sini. Apakah mau bebas kedua hal ini, punya uang, punya waktu yang luang? Saya doakan yang mau bisa bebas secara finansial, yang tidak mau juga saya doakan bisa bebas secara finansial, ya. Nah, oke, uang dan waktu teman-teman pilih mana? Tadi saya sudah jelaskan versi saya. Kembali ke teman-teman di sini, ya. Oke, penutup ada yang mau ditanya, monggo silakan. Cepat ya, 40 menit kita live gitu ya. Saya tunggu, kalau ada yang mau bertanya silakan, biar kita sharing-sharing, membahas lebih dalam, ya. Oke, udah tahu pilihan saya ya. Dua-dua saya mau. Tapi kalau disuruh milih mana duluan, saya milih waktu duluan. Ya. Tapi gimana cara susun strategi supaya saya bisa punya uang? Tadi saya udah jelaskan ke teman-teman di sini. Punya bisnis yang tepat, produk yang bagus, agar apa? Repeat order yang tinggi. Tapi repeat ordernya ini harus durasinya cepat. Jangan durasinya lama. Karena kalau durasinya lama, sampai kiamat pun teman-teman tidak bakalan bisa pensiun. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, saya tunggu ya. 2 juta buat makan sebulan empot-empotan gitu ya. Bisa, saya sekarang dengan 2 juta juga bisa hidup kok. Tadi saya udah jelaskan kan, bukan 2 juta aja, 20 ribu juga bisa hidup. Sebenarnya yang bermain itu kita belum punya uang, ya belum punya uang. Kadang mata ini gatel, pengen makan di restoran, pengen makan di ini, salah nggak? Nggak salah. Tapi ada yang harus kita fokuskan terlebih dahulu. Ada masa-masa sulit yang harus kita lewati terlebih dahulu. Nah, masa-masa sulit ini sebenarnya bahkan bisa menjadi kisah cerita indah saat kita sukses kelak. Saat kita udah di puncak, kita bisa ceritakan ke orang-orang. Saya dulu makan itu ya. Tadi saya bilang kan, beli beras, beli sayur masak 5.000 itu udah bisa makan sehari. Pakai telur, pakai kecap gitu loh. Ya. Dulu saya nggak bisa, waktu ayah saya masih bekerja, saya nggak bisa makan seperti itu. Harus ada ayam. Nah, saat miskin mau nggak mau kan. Nah, tapi itu sekarang saya bisa ceritakan ke teman-teman di sini. Bisa jadi inspirasi. Kebutuhan hidup kecil banget. Yang mahal itu gaya hidup. Kalau teman-teman bermain di gaya hidup, maka sampai tua tidak bakalan bisa pensiun. Sampai tua teman-teman masih harus mencari. Kalau saya tidak bermain di gaya hidup. Sekarang kebutuhan hidup saya sudah tercover. Dan saya tidak bermain di gaya hidup sama sekali sekarang. Saya beli hanya barang yang sesuai keperluan. Saya punya 2 mobil ini harus sesuai keperluan. Mobil pertama itu saya tidak mau menjual karena itu kenang-kenangan saya, lama lah kenang-kenangan di situ. Walaupun sekarang tidak dipakai lagi, jadi sarang tikus, tempat atasnya itu jadi tempat rumah musang gitu ya, rumah luwak. Jadi setiap hari itu ada kotoran-kotoran gitu. Dan mobil tempur saya, mobil touring saya juga seperti itu, jadi sarang tikus. Jadi 6 bulan ini saya mobilnya nggak dipakai sama sekali. Saya beli mobil itu keperluan touring ketemu mitra-mitra saya. Kalau enggak, saya nggak beli gitu lah. Ya. Nah, saya tidak bermain di gaya hidup. Tapi kalau beli properti saya suka. Beli properti saya suka. Nah, makanya teman-teman di sini gimana caranya kita bisa beli properti gitu ya. Kayak saya ini bukan tidak ada niat pamer, tidak ada niat apapun gitu ya. Nah, ini misalnya Podomoro gitu ya. Apartemen terkenal di Medan gitu. Ini saya memang beli gitu ya. Untuk apa? Jadikan aset. Saya tidak beli hal-hal yang konsumtif. Saya beli yang produktif. Ada apartemen terbaik di Medan, terbagus di Medan gitu ya. Walaupun sangat-sangat lumayan harganya, mahal gitu ya. Harganya MM-an gitu. Beli aja. Jadikan aset. Bisa jadi 10 tahun lagi naik jadi 2 miliar. Kalau enggak ya saya tinggal di situ. Main-main dengan anak saya. Enak kan? Nah, saya tidak mau membeli barang-barang yang konsumtif. Barang-barang yang enggak jelas. Lebih baik habiskan uang itu di aset. Nanti ya, kalau misalnya saya kontrakin atau saya jual jadi 2 miliar, dapat cash 1 miliar. 1 miliar mau saya beli apapun bisa. Itu kan keuntungan pasif namanya kan.
Nah, sekarang kalau belum punya beneran, ya kita belajar kelola uang dari kecil. Saya kan belajar kelola uang dari kecil. Makanya ketika penghasilan saya naik, pengeluaran saya tidak naik. Pengeluaran saya, kebutuhan hidup saya tetap. Tapi yang naik itu apa? Saya beli aset dalam jumlah yang banyak. Nah, itu makanya perlu teman-teman tiru ya. Gimana caranya di usia 30 tahunan kita sudah bebas secara finansial, punya aset di mana-mana. Siap? Nah, ada yang mau tanyakan, monggo silakan ya. Saya tunggu. Investasi kayak saham gimana kurs? Saham saya tidak ngerti dan saya tidak main di saham. Coba tanya yang lebih ngerti gitu ya. Kalau saya senangnya di properti. Ada yang mau tanya? Silakan. Gimana? Hari ini saya sharing ilmu buat uang yang mendekati kita, ubah polanya. Buat taman sendiri, kupu-kupu agar kupu-kupu datang sendiri. Ini benar. Jadi filosofi saya juga sama gitu ya. Saya tuliskan di buku ada juga gitu. Di e-book nggak salah ya. Dan teman-teman juga sudah sering baca. Kita kalau nangkap kupu-kupu, kupu-kupu itu kan terbang menjauh. Bagaimana cara kupu-kupu itu datang? Bikin taman bunga di rumah kita. Kalau bunganya udah berbunga gitu ya, tanaman udah berbunga, itu kupu-kupu akan datang dengan sendirinya kan. Sama halnya uang juga seperti itu gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini coba kalau mau uang datang, kita tanam sesuatu yang disukai oleh uang gitu. Ya. Cicak didatangi nyamuk, rezekinya datang sendiri. Benar sekali ya. Oke, ada yang mau tanyakan silakan saya tunggu nih. Kalau pas minyak habis gimana Coach? Sama cabai, bawang, tomat. Nah, jadi kalau misalnya jual minyak, cabai, tomat gitu ya. Orang itu bisa mendapatkan di mana aja. Produknya itu bisa gampang didapatkan dan siapapun bisa membuatnya. Jadi produk yang kita jual ini harus harus sulit untuk ditiru. Jadi cari produk yang sulit untuk ditiru oleh banyak orang. Kalaupun bisa ditiru itu hanya oleh segelintir orang. Nah, kalau misalnya kayak minyak, cabai, bawang, tomat gitu ya, kita jualan nanti tetangga kita juga bisa jualan. Jadi itu salah satu ciri khas lagi, produk kita harus sulit untuk ditiru. Nah, ini kalau ada yang tanya seperti ini kan saya bisa jawab gitu ya. Kalau pertanyaannya bagus, ini oke tadi nih. Oke, ada yang saya cek dulu ya pertanyaannya. Ini chattingnya banyak, sebentar. Alhamdulillah, sudah beli pasti repeat order, yes. Kita dari bawah ya, kursor ya. Coach, gimana caranya kita sama-sama berjuang di bisnis dengan anak? Walaupun kita masih pemula coach. Oh, itu bagus banget. Jadi kita ini jadikan anak kita jadikan sebagai panutan untuk anak-anak kita. Kalau mau anak kita sukses jadi pengusaha, orang tuanya harus jadi pengusaha. Saya udah mendoktrin anak saya, kalian besar harus jadi bos besar. Jangan jadi kuli. Kuli kerja, kuli digaji. Bos kerja atau nggak kerja, uangnya tetap ada. Ya, jadi istilahnya kalian besar harus jadi bos besar. Kalaupun kalian mau kerja sama papi kalian. Nanti jadi anak saya itu udah besar magang sama saya. Jadi anggap tuh kerja sama saya, magang. Jadi saya suruh-suruh ini kamu belajar ini. Nanti di usia 15 tahun saya udah ajarin dia bisnis dan insya Allah mungkin di setahun bisnis dia udah jadi miliarder gitu. Karena saya udah mempola. Dari kecil itu udah saya doktrin harus seperti ini. Kehidupan tuh seperti ini. Beruntung pengalaman saya banyak kan, jadi saya ajarin ke anak-anak saya. Jadi anak saya itu tidak perlu melakukan kesalahan yang saya lakukan selama puluhan tahun. Saya udah menemukan cara yang benar ini langsung saya kasih tahu, kamu tinggal lakuin ini, kamu tidak perlu merasakan kegagalan saya dulu. Ya, jadi anak saya ini sebenarnya pinter, kenapa? Dia belajar meniru pola sukses. Sedangkan dia belajar dari pola gagal saya, dia tahu, oh papi saya gagal seperti ini. Saya tidak mau melakuin. Sebenarnya anak saya udah melewati proses kegagalan itu, tapi dia tidak alami secara fisik. Dia alami secara ilmu gitu loh. Ya. Nah, jadi istilahnya sangat mempersingkat waktu. Insya Allah bisa jadi pengusaha sukses gitu ya.
Yang disukai uang itu satu skill, satu nilai, value kita sebagai manusia. Jadi kalau kita sering menebar manfaat, bantu orang, itu sebenarnya disukai oleh uang gitu loh. Agar uang mengejar kita, apakah harus di bisnis coach? Cara lain ada nggak coach? Kalau karyawan sampai kiamat pun tidak bisa dikejar-kejar uang. Terkecuali uangnya, gajinya itu diinvestasikan. Tapi kan kalau gaji karyawan kan 3 koma, tanggal 3 udah koma gitu loh. Jadi jangan ngeyel deh. Kecuali gajinya 2 miliar, 200 juta, 300 juta. Jadi punya uang untuk beli properti, kemudian propertinya disewakan atau dikoskan gitu loh. Jadi satu-satunya cara kalau kita kerja dengan orang lain, kita dapat gaji, kemudian kita investasikan beli properti. Sedangkan di bisnis, kalau bisnisnya udah bersistem, itu bisnisnya bisa menjadi passive income untuk kita. Cara bedakan kebutuhan yang memang benar perlu dan yang belum perlu kadang beda tipis coach gitu loh ya. Yang pertama adalah untuk kebutuhan makan dulu. Itu yang pertama. Dan kebutuhan tempat tinggal. Makan dan tempat tinggal. Kalau udah punya anak, ya kebutuhan anak sekolah gitu loh. Kalau belum punya, makan dan tempat tinggal. Jadi tinggal seadanya dulu. Dulu saya sewa rumah 2,5 juta, 2 juta, rumahnya jelek ya sewa aja, tinggal aja di situ. Dan sekarang saya bisa beli rumah ruko gitu ya. Rumahnya biasa-biasa aja, tidak saya renovasi, bikin keramik yang besar-besar, dibikin perabot-perabot yang ini. Kenapa? Karena saya udah puluhan tahun hidup dalam kondisi yang seperti itu, sangat-sangat sederhana. Teman-teman kalau bermain di rumah saya itu keramiknya 40 kali 40 gitu loh rumah saya tinggal gitu. Ya sederhana banget, saya beli rumah yang seperti itu tidak saya renov. Ya nyaman banget rumah seperti ini. Ya kalau orang yang banyak lah ya, kita tidak bisa bilang ke mereka apa gitu karena uang mereka sendiri, mereka punya rumah kemudian disulap rumahnya itu kayak hotel kayak apa gitu ya, namanya pribadi masing-masing lah. Kalau saya hidup seperti ini udah cukup bagi saya, udah sangat-sangat mewah bagi saya. Nah saya hidup ini sangat-sangat sederhana tapi penghasilannya Superman. Contoh apa coach yang ditanam yang disukai oleh uang? Jadi manusia itu harus punya value, nilai. Sama seperti hal ini saya sharing pada teman-teman di sini, saya akan berusaha menjadikan hidup saya itu bermanfaat. Punya ilmu saya sharing-sharing. Kemudian fokus saya itu tidak mengejar uang. Misalnya begini, saya punya teman orang hebat atau saya bilang mentor saya lah. Mentor saya ini misalnya nyuruh saya melakukan A, B, C dan D. Saya lakukan dengan sepenuh hati dan saya tidak mengharapkan dia ngasih saya uang. Semangat dia kasih uang saya tidak mau. Yang saya lakukan secara oke. Pokoknya lakukan A, saya kerjakan sampai selesai. Dapat apa dari situ? Dapat value bahwa saya ini bisa dipercaya, bahwa saya ini punya integritas. Nah, walaupun saya tidak mendapatkan uang dari sini, entah gimana caranya yang di atas ini Tuhan ini membalasnya melalui sisi yang lain. Kadang-kadang juga ya mentor saya ini ngasih saya proyek yang dikerjakan ini bisa menghasilkan ratusan juta. Nah itu makanya ya, saya mengerjakan sesuatu itu tidak semua harus dikatakan tentang uang gitu ya. Nah sama halnya saya melakukan sharing-sharing ini ya, sama sekali tidak dibayar, malah menghabiskan kuota lagi ya. Gimana cara kita tetap concern di bisnis yang sedang dijalani? Nah jadi kalau misalnya bisnisnya tidak menghasilkan, memberikan peluang untuk pensiun muda, tinggalin aja. Saya bergonta-ganti puluhan jenis bisnis dan sekarang saya menemukannya, saya fokus di situ. Kalau belum ada titik peluang bisa pensiun gitu ya, jangan dijalani. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah menjalani bisnis yang tepat, dapat penghasilan 1 juta, pakai konsep berkecukupan. Kembangkan lagi bisnisnya. Dari 1 juta, 2 juta, 2 juta jadi 4 juta, 4 juta jadi 8 juta. 8 jadi 16. Jadi untuk mengembangkan bisnisnya ini kan butuh proses. Tidak bisa serta-merta kita mulai bisnis, besok langsung jadi miliarder. Itu namanya mimpi. Bisnis itu saya udah 18 tahun gitu loh. Sekarang udah panen hasilnya. Teman-teman jalani bisnis 2 tahun pengen jadi kayak saya. Kadang kalau amalnya bagus ya bisa. Tapi kalau belum diizinkan yang Maha Kuasa, berproses dulu kan. Berproses dulu. Jadi kalau dalam bisnis itu harus ada namanya proses, berani berproses dan berani sabar. Anak-anak saya usaha yang geprek Pak, ya, alhamdulillah lancar, tapi setelah pandemi ini anak-anak jadi down. Bagaimana biar semangat lagi dalam keadaan sepi? Jadi kalau udah tahu ya bisnisnya sekarang lagi down, saya kan udah bahas kemarin di IG Story. Di era pandemi ini ada 3 yang terjadi pada bisnis kita. Yang pertama bisnisnya bangkrut, yang kedua bisnis bertahan tapi tertatih-tatih, yang ketiga bisnisnya makin hot. Kalau masuk kategori 1 dan 2 segera tobat, cari bisnis yang makin hot di era pandemi ini.
Kenapa? Kalau bisnisnya makin hot di era pandemi ini, itu ciri-ciri bisnis anti krisis. Karena krisis ini menurut pattern pola itu setiap 10 tahun sekali. Dulu tahun 98, setelah itu tahun 2008, krisis ekonomi dunia kan. Sekarang di tahun 2019, 2020 ini krisis lagi coba. Jadi setiap 10 tahunan lebih itu terjadi krisis. Nah nanti di 2029 atau 2030 akan terjadi pattern krisis lagi gitu loh. Saya melewati 3 hal ini. 98 saya SMP 3. Dulu motor bisa dibeli dengan 1 juta 2 juta, sekarang nggak bisa dapat lagi. Kemudian 2008 saya juga melewati, sekarang saya juga melewati, udah 3 kali melewati. Nah mungkin di 10 tahun lagi juga akan terjadi krisis. Kalau masih bertahan di bisnis seperti ini, itu namanya bertahan hidup doang, tidak bakalan bisa pensiun. Ya. Oke, ada yang tanya lagi? Terakhir, saya jawab ya. Bisnis fokus satu atau banyak? Fokus satu aja. Fokus satu aja, belum tentu berhasil cepat, apalagi fokus banyak gitu. Kalau udah sukses bisnisnya baru teman-teman mau coba bisnis yang lain, monggo silakan. Kalau masih tertatih-tatih, masih sulit, masih berproses, bisnis yang pertama belum berhasil, coba-coba bisnis yang kedua, itu namanya genit. Ya. Jadi fokus dulu satu bisnis. Sip ya. Oke. Satu lagi, ngembangin usaha dulu atau fokus kerja nyicil rumah dulu kurs. Kalau Anda fokus nyicil rumah dari kerjaan, maka sampai pensiun Anda tetap kerja. Kenapa? Misalnya udah lunas nih rumahnya 20 tahun, umur Anda 45 tahun misalnya, sekarang kerja 20 tahun. Kita akan punya kemauan rumah ini supaya lebih besar lagi. Hingga pada akhirnya apa? Rumah ini dijual, kredit lagi, cicil lagi, rumah lebih besar. Pola yang kita lakukan di masa muda itu yang akan kita tuai di masa tua. Jadi kalau saat ini masih kerja sampai di usia 45 tahun, makin sulit untuk resign. Makin sulit untuk resign. Makin tua dia makin sulit untuk resign. Apalagi punya cicilan mobil, cicilan rumah bisa 25 tahun. Tidak bisa bakalan resign. Ya, jadi saran saya kalau memang mau berhasil sukses pensiun di usia muda, bisnislah dan cari bisnis yang bisa menghasilkan kita pensiun, bisa memberikan kita peluang pensiun di usia muda. Baik, itu saja sekian dari saya teman-teman di sini. Ini sharing-sharing dari saya aja, mau diikuti silakan, tidak juga nggak masalah gitu ya. Tapi intinya saya tetap doakan teman-teman, mau profesi karyawan, mau profesi pengusaha itu sama baiknya, tidak ada yang jelek, selama halal ya kerjain aja. Kalau selama ini suka di profesi karyawan, dikerjain aja, tidak masalah. Kalau mau di bisnis ya fokus di bisnis, mudah-mudahan teman-teman bisa sukses dari segala arah gitu. Baik, nanti 2 hari lagi kita live kembali, teman-teman di sini kita bahas lagi ilmu yang jauh lebih keren. Simak, stay tune ya. Memang gaya bahasa saya seperti ini, tegas, keras, tapi bukan bermaksud mengejek, bermaksud pengen menginspirasi teman-teman di sini supaya berubah hidupnya. Baik, itu saja sekian dari saya. Kita jumpa 2 hari lagi. Sampai jumpa, sehat selalu, sukses selalu.